video tentang perakitan dan pembongkaran engine K3 guru dari SMK 6 Bujang Lombok. Untuk pembongkaran piston maka akan digunakan kunci momen, yang berikutnya yang minimal 4 kilo, selanjutnya kunci momen yang di bawah 4 kilo. Selanjutnya kita akan menggunakan dial box. Selanjutnya lagi kita menggunakan mikrometer untuk ukuran dan vernier kaliper. Oke. Baiklah, yang pertama kita akan melakukan pelepasan silinder head. Kita melakukan pelepasan silinder head. Selanjutnya kita melepas backing gasket. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pelepasan piston, maka posisi piston yang di nomor 1 ini kita pastikan di TMB. Kita putar. Oke, sudah di bawah, maka kita akan melakukan pelepasan baut. Agar supaya tidak jatuh, kita harus bergantian. Atau ya. Selanjutnya kita akan mendorong piston connecting rod dengan palu kayu. Selanjutnya kita akan mengukur piston itu sendiri dengan menggunakan mikrometer. Kita posisikan di ragum. Sebelum kita menggunakan mikrometer ini, maka mikrometer ini harus kita kalibrasi. Kita menggunakan 50 mm sehingga dia akan di posisi 0. Maka ini kita kunci. Oke, sudah selesai kalibrasi.
Untuk pengukuran piston, di sini kita akan mengukur dengan mikrometer. Posisinya tidak terlalu di bawah, ya, lurus, tegak lurus ya. Delapan sembilan 71,89. Berikutnya kita menggunakan dial board. Dial board ini kita lakukan celah silinder, blok silinder dengan vernier kaliper. Ini nggak bisa dari sini. Kelihatan. Setelah kita gunakan tegak lurus supaya benar ukurannya, maka kita kunci. Hasil pengukurannya adalah 70. Oke. Pengukuran hasil dari vernier kaliper adalah 71,90. Oke. Oke. Selanjutnya kita akan melakukan bore gauge, pengukuran dengan bore jack. Kita melakukan kalibrasi. Di sini kita akan posisi 1 jarum kecil. Jarum kecil, kalau bahasa Bengkulunya jarum kecil. Nah, untuk menambahkan ini kita menggunakan 70 mili ya, 70 mili. Lalu kita gunakan washernya 2 mili. Sini kita akan melakukan kita menentukan mikrometer pada 72,0. Oke, setelah kita tentukan maka kita kunci. Selanjutnya kita membuat ini dikalibrasi, kita tepatkan pada angka 0 projectnya. Oke. Ya, kanal. Selanjutnya kita melakukan pengukuran di 3 tempat. Yang pertama di bagian atas, bagian A, bagian BA1 dan A2.
Selanjutnya kita melakukan pengukuran lagi di bagian B1 dan B2. Nah, kita lakukan pengukuran dengan yang pertama di sini terjauh adalah 90. Yang kedua di bagian tengah di sini 91. Bagian ketiga di sini tegak lurus 90. Kita akan catat dulu. A1 adalah 0,93 9191. Yang berikutnya yang B-nya pada posisi yang berbeda, bagian atas ukur tegak lurus bagian atas. Ini 92. Selanjutnya harus tegak lurus bagian tengah 92 juga bagian bawah 94. Maka kita akan 92 di bawah 0,94. Setelah kita hasilkan pengukuran, maka di sini kita dapatkan A 72,53, B A1 72,51, A2 72,51. Maka kita tulis di sini yang terbesar adalah 72,53 dikurang 72,51 sama dengan 0,02. Untuk yang B 72,52, 72,51, 72,54, maka dapat keterusan B adalah 72,54 dikurang dengan 72,51 sama dengan 0,03. Untuk kepalan di sini yang tertinggi adalah 72,54 dikurang 72,51 sama dengan 0,03. Terus setelah kita hasil pengukuran tadi, maka kita dapatkan selisihnya kepalan yang tertinggi adalah 72,54 dikurang dengan celah piston diameter piston menjadi dengan hasilnya 0,56. Oke. Hasil pengukuran ini maka didapat celah piston adalah 0,56, maka kondisi ini dalam keadaan baik. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur celah gap pada piston, maka kita akan melepaskan ring dari piston ini sendiri. Kita masukkan pada bagian atas piston dengan membalikkan piston. Kita pasang ring piston di bagian atas untuk menentukan berapa celah gap. Kita akan menggunakan pilar ukur kita mengukur dengan 0,15, terlalu besar, masih ada goyangnya. 0,25. Satu lagi 0,15, 0,5, 0,20, 0,20 kita coba dulu. 0,25. Jadi 0, kita dapat ini di sini
0,25 tidak masuk, maka yang dapat adalah 0,20. Maka ini celah gap piston ini masih dapat digunakan ya, 0,20 dengan 0,20 sampai 0,40. Ini hasil ukuran masih oke. Nah, kita akan memasang piston kembali. Tentunya sangat hati-hati, kita tidak menggunakan expander ring ya, karena expander ring tidak ada, maka kita menggunakan secara manual. Ini harus sangat hati-hati untuk memasang piston. Jadi piston yang pertama ini kita posisikan celahnya, gapnya itu di in ya. Nah, untuk berikutnya piston celah ring kedua itu kita pasang di 180 derajat yang piston yang ke celah ring yang kedua, sehingganya gas itu tidak akan jauh berputar. Oke. Kita menggunakan alat supaya kotoran-kotoran yang di sini hilang. Lalu kita menggunakan polycan agar mudah masuk. Tidak boleh menggunakannya terlalu banyak. Lalu kita pasang. Untuk titik ke depan harus tanda F. Kita harus perhatikan lepas. Memasang piston ini kita harus sangat hati-hati. Kita rasakan ini ring sudah rapat, sehingganya nanti ring itu tidak keluar. Selanjutnya kita pasang dari untuk memasang ini ada titiknya, ada tanda F-nya ya, tanda ke depan. Sedikit kita lumasi bagian sini. Kalau bagian bawah ini
Tidak perlu dilumasi bagian bawah ini, tidak perlu. Nanti dia berputar. Tapi bagian yang bersentuhan dengan connecting rod crankshaft maka kita harus lumasi. Kita kuatkan, kita pastikan. Setelah itu kita akan menggunakan kunci momen. Ini menggunakan kunci momen dengan 15 Newton. Kekuatan 15, perhatikan ini 15 Newton atau 1,5 kilo. Jadi harus tepat pada jarum 1,5 kilo atau 15 Newton sehingga tidak akan terlepas. Cukup. Selanjutnya kita harus memperhatikan setelah kita pasang piston, kita harus pastikan piston tersebut berputar dengan baik. Dengan menggunakan kunci. Tidak terlalu keras sehingga mesin akan berputar dengan lancar. Setelah kita melakukan memutar piston, kalau sudah lancar, maka ini sudah bisa kita pasang mesinnya. Maka kita lakukan pemasangan silinder head. Sebelum memasang silinder head, maka kita memasang packing silinder. Cylinder head. Oke, pasangkan bautnya. Ready? Ini kekuatannya 60 kilo. Akan memasangkan cylinder head, maka video ini selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga Anda dalam keadaan sehat
Assalamualaikum